Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain, pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri gitu. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol. Salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu, sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Jadi ini beberapa security yang dilakukan di sektor digital, dan tentu selama ini kalau bertransaksi menggunakan digital seperti Mastercard, Visa Card, itu data pun antar satu negara dan negara lain dipertukarkan, yang terkait juga dengan KYC, Know Your Customer. Jangan sampai yang blacklist nggak bisa, ataupun ada fraud. Nah, itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain seperti OTP dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting, dan inilah yang diperlukan protokol yang kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun kedepannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI, karena AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital. Nah, kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.